Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Karin Kahandira dimanapun berada. Salam sehat, bahagia, sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di episode pertama podcast Ngobrol Tentang Kita bersama Karin Kahandira. Di sini kita bakalan ngobrol santai, mengupas berbagai isu populer yang berkembang di masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan kesehatan, keluarga, parenting, lifestyle, bersama tamu-tamu kita yang berkompeten di bidangnya. Sedikit perkenalan dengan Karin Kahandira, saya sendiri Melanie Fabiola Harahap akan menjadi host di sini. Saya juga salah satu founder lembaga Karin Kahandira yang merupakan singkatan dari Karya Insan Berkah Sehat Mandiri Sejahtera. Amin. Lembaga ini berdiri atas prakarsa 6 orang perempuan yang semuanya berprofesi sebagai bidan dan magister kesehatan masyarakat yang sama-sama concern pada upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di Indonesia. Karin Kahandira percaya bahwa kualitas sebuah bangsa ditentukan oleh kualitas keluarga sebagai unit terkecil masyarakat, dan perempuan memegang peranan penting membentuk fondasi yang kuat di dalamnya. Karena jika perempuan sehat, keluarga akan menjadi hebat dan Indonesia pasti luar biasa. Semangat saya nih, Dok. Yeah. Oke, sahabat Karin, sore ini saya senang sekali nih karena menjadi perempuan yang paling cantik di ruangan ini. Bukan apa-apa. Karena sore ini saya kedatangan 2 orang tamu yang spesial karena ganteng-ganteng, dokter pula. Saya sapa dulu ya keduanya. Selamat sore Dr. Sugianto SPOG MKM, Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai. Bapak apa kabar Pak? Baik, selamat sore Bu. Sore, alhamdulillah. Bangga kali saya ini. Podcast perdana ya Pak ya. Tadi kita udah gunting pita ya Pak. Betul Bu. Selamat sore Dr. Indra Tarigan, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Binjai. Apa kabar Pak? Baik Bu, selamat sore. Cukup bangga juga Bu, karena mendampingi ibu yang cantik. Tapi nggak stunting kan ya Pak ya? Tidak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak, sore ini sudah berkenan menemani saya ngobrol-ngobrol tentang kita di studio podcast Karin Kahandira. Sore ini kita mau ngobrolin tentang stunting ya Pak ya? Betul. Stunting dan 1000 hari pertama kehidupan. Ngobrol-ngobrol soal stunting Pak. Kenapa sih Pak sampai sekarang kok stunting ini masih menjadi topik pembicaraan yang super seksi di seantero Indonesia? Sebenarnya ada apa sih Pak dengan stunting ini? Kenapa bisa stunting? Apa bahayanya? Apakah bisa dicegah? Gimana cara ngatasinnya? Apa benar stunting itu begini, jangan-jangan begitu? Banyak banget yang mau saya tanyakan nih sama Pak Dokter berdua sore ini. Mungkin saya akan mulai dari pengertian stunting dulu kali ya Pak ya. Iya. Menurut Bapak, secara sederhana, stunting itu apa ya Pak? Ada ciri-ciri khususnya nggak Pak? Makasih Mbak. Sebenarnya masalah stunting ini itu kita sering ya lihat di TV orang yang pendek ya. Beda dengan seusianya. Jadi kalau kita lihat orang pendek dan tidak seusianya, nah itulah dikatakan stunting. Nah inilah akibat sudah produk yang sudah jadi Bu. Stunting itu sudah jadi, sudah kita lihat barang tuh dia pendek. Kalau dia lahir sama-sama dengan anak yang bersamaan, ya dia itu di bawah tinggi daripada anak yang normal. Jadi masalah sekarang stunting itu masalah tinggi badan yang pendek yang tidak seusianya. Itulah definisi yang sangat simpel dan masyarakat tahu. Jadi kalau kita lihat masyarakat ada yang pendek dan dari kawan-kawannya, nah itulah dia stunting. Oke. Selain pendek, ada nggak kira-kira Dok yang membedakannya dengan gangguan gizi pada anak lainnya? Kalau gangguan gizi ini kan sudah jelas ya, artinya lahir dia dengan tinggi badan dengan seusia kawannya awalnya sama. Tetapi setelah dia lahir, nah dia mengalami kemunduran perkembangan. Ini oleh karena asupan gizi yang baik setelah dia lahir. Nah kalau stunting itu kan masalahnya kan masalah sudah lahir dia, sudah jadi anak itu lahir dia pendek udah. Tapi kalau anak yang kurang gizi ini, dia sudah lahir awalnya dia bagus. Tapi karena kurang gizi atau asupan gizi yang kurang baik, apakah ini karena masalah ketidaktahuan asupan gizi yang kurang baik terhadap manusia itu sendiri, terhadap keluarganya, lalai dalam hal pola makan, nah itulah yang menyebabkan ini si anak ini kurang gizi. Ya kurang gizi kita lihatlah
kalau dari pertumbuhannya kan dia misalnya ada marasmic kwashiorkor ya. Iya, oh Dia ya marasmus, kwashiorkor ya Pak ya. Itu ada kurang KKP istilahnya ya, Iya, kurang betul, kalori betul. protein. Nah, inilah yang dikatakan kurang gizi. Begitu. Sedangkan stunting itu dia memang sudah dari lahirnya sudah bawaan badannya seperti itu. Nah, merubahnya kalau kurang gizi ini kita rubah. Dengan asupan gizi, dengan pemberian tinggi kalori, tinggi protein, dia akan tumbuh kembang kembali dan dia akan bisa mencapai normal kembali. Pertumbuhan yang normal. Dia sifatnya itu reversible. Oh begitu. Nah, kalau stunting ini itu sifatnya tidak bisa kembali normal. Berarti kalau stunting ini susah mengatasinya ya kalau sudah terjadi ya Pak ya? Iya, memang susah mengatasinya. Jadi ya mungkin kalau kita tambahkan dengan makanan yang bergizi pun, karena kan sudah dari awalnya sudah terbentuk gangguan pertumbuhan, gangguan hormon di situ sudah terganggu di situ. Jadi untuk menambah itu memang agak berat ya dibanding dengan orang yang kurang gizi ini. Iya Pak. Jadi berarti apakah semua anak pendek itu stunting Pak? Kalau kita lihat kalau dia pas lahir itu dia pendek, nah kemudian dia beda dengan sama seusianya dan dia perbedaan jauh ya, tingginya juga jauh dengan teman-temannya, itu namanya stunting. Nah, jadi kalau kita lihat kita lihat banyak cebol-cebol di masyarakat, wah ini. Tetapi kan ada orang juga memang keturunannya keturunan pendek, ya kan? Contoh kan ada juga tuh, di antara kita ada beda 3 cm, 4 cm, itu kan? Tapi dia gemuk gitu loh. Ya gemuk. Dia gangguan pertumbuhannya ya mungkin tadi itu, mungkin dia kurang olahraga, kurang berenang kan. Nah, ini juga dia akan pendek juga gitu lah. Ya, kemudian kita lihat lagi dari status keluarganya. Kita lihat. Nah, kalau keluarga itu pendek semua, nah, mungkin ini keturunan gitu. Bisa juga. Jadi makanya saya lihat bahwa kalau stunting ini kalau stunting dia itu pasti ada yang lain-lain itu di situnya. Misalnya contohnya dia ada penyakitnya ya. Karena stunting ini risiko penyakit banyak. Ya di mana dia gangguan pertumbuhan otak, gangguan pertumbuhan hormon, ya macam-macam dia penyakitnya akan terjadi sama dia. Kalau stunting. Tapi kalau dia pendek ya, dia normal. Nah, kemudian kita evaluasi ya, IQ-nya bagus, kemudian penyakitnya nggak ada, ini bukan stunting. Kalau stunting itu biasanya ada penyerta di situ. Ada penyakit yang menempel di situ yang gampang terjadi. Ya, nah itulah dia. Berarti menurunkan daya tahan tubuh juga ya Pak ya? Betul. Dan juga berarti tadi saya tangkap dari penjelasan Bapak juga mempengaruhi perkembangan otak ya Pak? Oh ya, itu ada hubungannya antara stunting dengan gangguan pertumbuhan, gangguan perkembangan otak, kecerdasan. Nah, orang-orang seperti ini kan jadi PR kita untuk supaya manusia itu ya berkualitas ya. Manusia itu bukan dilihat dari kuantitasnya saja, tapi kan dilihat dari kualitas ya. Quality of life daripada orang stunting inilah yang menjadi PR kita bersama. Ya, berarti itu yang mengkhawatirkan ya Pak ya. Bukan hanya sekedar tinggi badan aja ya Pak ya. Berarti mungkin itu juga yang membedakan dengan gangguan gizi pada anak lainnya ya Pak. Karena kalau gangguan gizi sepertinya dari penjelasan Bapak tadi kita cukup dengan mensuplai gizi yang baik ya kan, mengganti kekurangan gizinya, maka masalahnya tidak akan seberat stunting tadi ya Pak. Berarti stunting ini dibawa sampai dewasa nanti efeknya, dampaknya. Kalau stunting ini kan kalau pertama dia gizi buruk pun kalau terlalu lama dia akan menyebabkan stunting juga. Nah, namanya itu stunting yang didapat. Jadi stunting itu kan kalau kita lihat tuh ya ada yang stunting yang sudah lahir atau yang sudah bawaannya, dan ada yang stunting yang lama nih tadi itu macam kurang gizi biar terus nanti akan stunting yang sudah didapat ini gitu. Ya begitu ya Pak ya. Oke, saya pindah nih kepada dokter ganteng yang kedua nih. Tadi kita sudah tahu ya stunting itu apa dan ciri-cirinya seperti apa ya Pak ya. Nah, Pak Sekretaris sendiri bisa nggak ceritakan ke kita kondisi stunting di Kota Binjai kita pada saat ini seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Tadi saya juga mendengar ya bahwasanya isu stunting ini sangat fenomena Indonesia. Cuman lagi seksi banget nih Pak. Saya tambahkan bahwasanya stunting dan gizi buruk itu adalah satu rangkaian dan sebenarnya juga berbeda. Tapi mindset masyarakat bahwasanya stunting itu adalah gizi buruk. Nah, benar yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas
gizi buruk juga dapat menyebabkan stunting. Oke. Nah, di Kota Binjai saat ini situasinya bahwasanya stunting yang telah didata oleh Dinas Kesehatan itu berjumlah 165 balita. Karena ukurannya ialah umur 0 sampai 5 tahun sudah diukur oleh para tenaga medis yang ada di Kota Binjai. Nah, pemikiran seperti inilah yang harus kita sampaikan ke masyarakat bahwasanya ayo bersama-sama kita cegah stunting. Nah, secara urgensinya sebenarnya stunting ini juga ada sih untuk Indonesia khususnya. Bahwasanya persaingan-persaingan terkait dengan mungkin di dunia olahraga ya. Kalau saya urgensinya ya, dunia olahraga bahwasanya kita kalah bersaing sih dengan ya minimal dengan Asia Tenggara lain seperti Vietnam ataupun Thailand dan sebagainya. Dan itu mungkin urgensi. Dan juga bahwasanya stunting ini bisa juga ke arah pertumbuhan otaknya. Nah, ini yang harus kita sikapi bersama. Untuk menyikapinya tidak hanya harus dihilir, dari hulunya juga harus kita sikapi untuk itu. Nah, di Kota Binjai saat ini sudah mulailah beberapa kegiatan yang mungkin nantinya akan bisa sedikit menurunkan angka stunting. Mungkin tahun 2021 ini secara persennya ada 2,4%. Mungkin demikian, Bu. 2,4% di Kota Binjai ya, Pak ya. Itu kalau menurut WHO tuh batas toleransinya saya pernah baca itu tidak boleh lebih dari 20% ya, Pak ya. Betul. Berarti Kota Binjai masih dalam tahap aman. Tapi nggak boleh berleha-leha juga ya, Pak ya. Soalnya kalau kita terlalu santai takutnya nanti malah naik setiap tahun. Mungkin diturunkan juga grade-nya, Bu. Mungkin secara Indonesia mungkin di angka 14 mungkin sudah warning. Iya, itu tahun 2024 ya, Pak ya. Kita harus mencapai 14% ya. Itu amanah dari Bapak Presiden kita. Oke. Jadi penyebab stunting itu sendiri, tadi ini saya menangkap nih penjelasan dari Dokter Indra kan katanya dari hulu. Nah, itu jadi sebenarnya penyebab stunting itu sendiri yang dari hulu itu apa, Pak? Kalau kita lihat bahwa 100 hari pertama itu kan di 1000 dalam hari mungkin. 1000 hari itu Jangan kurang dikorting, nolnya ya. Jangan dikorting. Kan sekarang musim-musim diskon nih, Bu. Karena mau tahun baru ya, Nggak Pak. boleh diskon kan begitu. Karena mau tahun baru ya, Pak ya. Nah, ini mau Nataru ya. Nah, Iya, jadi iya. saya pikir memang kehidupan 1000 hari itulah yang menjadi fondasi kita untuk mengurangi stunting ini. Jadi begitu dia berumah tangga dan mempersiapkan suatu kehamilan. Nah, bagaimana dia perencanaan dan perawatan selama kehamilan. Nah, inilah yang penting. Makanya nih setiap kali ada orang yang nikah, maunya kita edukasi. Ini kita edukasi terus ya, itu ada dicatin ya. Kita kasih edukasi terhadap calon pengantin ini. Nah, apa-apa saja sih yang perlu diperhatikan ya. Jangan saja setelah dia berumah tangga kemudian punya anak hamil nggak diperhatikan. Nah, asupan gizi yang selama hamil inilah yang menjadi tolak ukur stunting itu. Nah, kalau seandainya ini masalah ekonomi, ya saya sudah dengar bahwa ada produk-produk yang dihasilkan seperti susu tahu yang murah, nggak perlu susu yang mahal-mahal kan begitu. Nah, Binjai sudah ada itu saya rasa. Nah, itu kan bisa dijadikan asupan gizi. Ya. Susu tempe boleh nggak, Pak? Susu tempe boleh, susu tahu juga boleh, sama bahannya itu. Boleh. Ya kan? Jadi pembuatnya itu sebenarnya kan bahannya sama. sumbernya sama. Tetap juga dari. Nah, ini prosesnya aja yang kadang-kadang berbeda, orang Pak, beranggapan itu tempe itu gizinya kurang, padahal situ cukup banyak ya. Luar biasa ya. Dengan fermentasi yang baik itu ada kalori, ada multivitamin, ada mineral, dan ada asam folat. Asam folat inilah untuk mencegah terhadap kelainan-kelainan bawaan, termasuk stunting tadi. Iya, benar. Termasuk pertumbuhan otak. Asam folat ini adalah dibutuhkan pada trimester pertama pada saat dia itu hamil. Nah, pola makan dan pola gizi yang baik ini sangat mempengaruhi tumbuh kembang bayi selama 1000 hari. Nah, begitu lahir apabila ini sudah tercapai, maka stunting tadi itu bisa hilang dari muka bumi ini. Amin. Nah, inilah ya. Amin. Berarti saya bisa simpulkan penyebab stunting itu sebenarnya adalah kekurangan gizi kronis ya, Pak ya. Betul sekali. Khususnya selama 1000 hari pertama kehidupan. Iya. Itu dihitung mulai dari anak dalam kandungan sampai anak berusia 2 tahun ya, Pak ya? Iya, 2 tahun. 2 tahun ya. Jadi pas dia 1000 hari ya, Pak.
nggak 100 ya Pak, jangan di-courting. Mau tahun baru. Oke, nah jadi saya mau tanya nih ke Pak Sekretaris nih. Jadi kesimpulannya Pak, tahapan siklus stunting ini bisa nggak kita putus Pak? Baik, sebenarnya sebelum pernikahan pun juga bagian daripada upaya untuk penurunan stunting. Oke. Ya. Jadi di Kota Binjai ini sudah melaksanakan kegiatan tersebut, yaitu kepada remaja wanita, Bu ya. Itu pemberian vitamin ataupun zat besi yang Zat besi, ya untuk itu. Nah, itu untuk apa Pak? Zat besi itu manfaatnya untuk apa? Diberikan pada remaja putri? ya untuk pada saat kehamilan sudah dapat meningkatkan imun ya, kemudian protein dan segala macam. Dan itulah yang sebenarnya bisa kita putuskan memulai daripada upaya kita di hulu untuk stunting. Oke. Dan selanjutnya permasalahan yang harus kita hadapi bersama ya saat ini ya, bahwasanya kita hanya memikirkan yang di hilir saja. Oh. Nah, di hulu ini perlu kita sepakati dan kita sikapi bersama sehingga apa? Sehingga rangkaian untuk penurunan stunting itu bisa kita maksimalkan untuk di Kota Binjai. Nah, itulah yang mungkin menurut saya ya, bukan menurut, nah kita putuskan saja bahwasanya dimulai dari remaja. Dan juga ya pada saat informasi-informasi terkait dengan stunting itu sebenarnya tidak hanya pada saat pendidikan. Ya, di dunia sekolah pun sebenarnya harus ada muatan ilmu tentang bagaimana nanti pada saat pernikahan ya menghasilkan keturunan yang berkualitas. Mungkin itu. Oke. Jadi berarti tahapannya ini mulai dari remaja putri yang mengalami KEK ya Pak ya, anemia ya kan, kemudian dia menikah, lahir anak yang biasanya kalau ibu hamilnya anemia dan KEK tuh anaknya biasanya prematur atau berat badannya lahir rendah ya Pak ya. Nah kemudian tumbuh menjadi anak stunting, kebetulan perempuan pula, anemia lagi, KEK lagi, menikah lagi, lahir lagi anak. Jadi ini siklus ya Pak ya. Jadi kalau nggak kita putus dari hulu bakalan berputar terus, nggak selesai-selesai begitu ya. Oke. Jadi pencegahan dan penanganan stunting itu sendiri yang paling tepat seperti apa Pak? Kota Binjai dalam hal ini itu telah mengambil langkah-langkah ya. Dari mulai saat dia itu mau menikah ada edukasi, edukasinya apa? Itu dalam bentuk suatu pertemuan antara Catin dengan petugas kita yang kita beri edukasi ya, pentingnya asupan gizi selama kehamilan, dan juga itu masalah-masalah perencanaan kehamilan juga sangat penting. Kalau seorang pasangan sedang sakit, itu sebaiknya kehamilan itu ditunda sampai dia benar-benar sehat, dan bila perlu itu kebiasaan menabung juga itu dibiasakan selama dia sebelum menikah tentu ya. Tabungan suami, tabungan istri gabung untuk memberi gizi kan gitu. Jangan dihabisin untuk prewed juga ya Pak. Iya, jangan nanti weddingnya bagus, makannya enak. Setelah hamil makannya ya ala seperti tadi saya katakan tuh ada yang pakai nasi dengan kerupuk. Nah, itu asal nasi dengan Indomie. Gizinya kan sangat berkurang ya. Nah, ini juga perencanaan. Jadi intinya adalah perencanaan perkawinan, perencanaan kehamilan, dan perawatan selama kehamilan, dan perawatan selama setelah melahirkan sampai umur 2 tahun itulah batas-batas waktu yang sangat genting yang perlu kita perhatikan, sehingga nanti kita akan mendapatkan generasi-generasi yang cerdas, generasi yang ulet, dan generasi yang bisa menjadi saingan di dunia internasional. Karena kalau kita pikir, kalau kita lihat stunting itu dengan serba kekurangan, dengan risiko penyakit yang banyak dan kualitas pola pikir yang kurang, bagaimana kita dapat bersaing dengan negara-negara maju setingkat Asia maupun setingkat Eropa. Nah, inilah kita siapkanlah generasi kita ke depan. Tentu kita juga berusaha, pemerintah daerah juga sudah membuat langkah-langkah itu. Di Catin kita ada proses edukasi, dan di tingkat-tingkat Posyandu juga kita sudah memberikan suatu edukasi dan pemberian makanan tambahan itu yang setiap bulan kita berikan. Nah, pengawasan selama ibu hamil trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga,
dan selama dia melahirkan juga kita arahkan itu, dan kita juga sudah ada itu bagaimana dia kelahirannya ya. Kelahiran dengan safety itu tentu lebih bagus. Kalau memang dia kasusnya katakan dia tidak ada uang, kita punya jam persal untuk kelahiran ini juga kita jamin jangan sampai anak yang dilahirkan itu ada benturan-benturan kepala, benturan-benturan di bagian tidak mengalami otaknya. trauma, ya. Nah, ini akan mengurangi kualitas anak tersebut. Nah, pemerintah daerah dalam hal ini terus membuat inovasi ke depannya supaya bagaimana kita mengurangi angka stunting dan bertahan di angka itu. Nah, seperti yang kita kan tadi, bahwa stunting ini sudah terjadi, susah kita merubahnya, yang belum jadilah yang kita rubah. Kita ayo kembali ke hulunya, yang jangan kita pikirkan ke hilirnya saja. Hilir itu sudah terjadi, yang belum yang kita akan pikirkan. Demikian, Mbak. Oke. Jadi Pak Sekretaris tadi kan Pak Kadis sudah bilang nih ya bahwasanya pencegahan itu mulainya justru sebelum menikah ya Pak ya. Banyak-banyak nabung, jangan dihabisin buat private dan catering. Nah, cuma saya khawatirnya gini nih Pak Kadis nih. Ya. Karena kita cerita tadi tempe, tahu murah gitu ya, dia berpikir makan tahu tempe aja lah, kan sehat gitu. Nah, tapi nggak begitu ya Pak ya. Nggak cukup juga kalau cuma tahu tempe aja ya kan Pak? Saya dulu kecil sampai sekarang tuh wajib makan tahu tempe. Wajib. Karena suku saya mungkin suku Jawa ya, jadi tuh. Tapi banyak juga sih orang Jawa yang apa Jokowi juga makan tahu tempe. Iya. Ya, Soeharto juga, Soekarno juga makan tahu tempe. Bisa. Artinya di tahu tempe itu ada semua zat gizi terpenuhi. Jangan anggap remeh tahu tempe ya. Itulah yang menjadi kebiasaan kita dulu. Nah, di samping itu kita juga boleh lah pola sayur mayur itu juga penting lah. Jangan pula tahu tempe saja. Ini kan juga nggak bagus. Ada ikannya, ada dagingnya, ya kan. Nah, ada buah-buahannya. Ya, ini gizi seimbang. Pola menu seimbang itu yang baik ya. Artinya memang walaupun kita itu hidup sederhana, yang bisa kita asup itu adalah susu tempe, nggak bisa susu yang bermerek mahal itu kan sop kaleng itu sudah berapa atau itu kan murah. Kalau saya nggak silap itu cuma satu itu berapa lah ya, paling kan sekitar 15.000 ya, nggak salah saya ya. Mahal banget tuh tempenya di mana Pak? Tempe 5.000 kayaknya. 5.000 buat 15.000. Nah, itu kan udah bisa makan keluarga. Iya, benar. Nah, ini kan itu juga bisa mengurangi lah atau menghindari, mencegah terhadap stunting itu. Oke, jadi intervensinya sebelum menikah itu benar-benar dipastikan calon ibunya tidak mengalami anemia, tidak mengalami gangguan kekurangan energi kronis. Nah, kemudian selama hamil tadi Pak Kadis bilang harus dirawat kehamilannya ya Pak ya, trimester 1, trimester 2, trimester 3 ya kan. Kemudian melahirkannya di tempat persalinan yang aman, yang safe ya, supaya terhindar dari trauma persalinan. Nah, terus setelah itu Pak Sekretaris sampai 2 tahun, anak berusia 2 tahun, apalagi yang harus diperhatikan oleh orang tua nih? Sebenarnya kita harus menyikapi terkait dengan mitos Ibu ya. Mitos? Ya, jadi mungkin sebenarnya sih. Saya suka nih kalau udah cerita mitos. Jadi mitos ini katanya kalau keluarganya pendek ya sudah lah. Nah, itu sebenarnya jadi masalah juga sih, masalah untuk penanganan stunting di hilir. Jadi dianggapnya ya sudahlah, mungkin keluarga saya pendek, mungkin akan pendek lah terus. Nah, ini sebenarnya ya terbukti di diri saya sebenarnya. Tapi kan diri saya ini tinggi. Tapi sebenarnya flashback ke belakang, orang tua saya mungkin ya bisa dihitung lebih pendek dari saya gitu. Nah, itu kan jauh jaraknya. Nah, sebenarnya secara natural dulu waktu saya kecil dulu ya, pernah orang tua saya bilang, ya selain dari makanan dan minuman, ya olahraga yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi ya. Mungkin anak tadi sudah bisa dilatih ya, umur 2 tahun, 3 tahun untuk berenang ya kan. Berarti ini cerita stimulasi ya, stimulasi. Dari sisi ekonomi ya itu salah satu juga ya Bu ya, karena tidak semua ya pasangan suami istri itu pada saat usia anaknya 2 tahun mungkin ekonomi untuk menyukupi asupan makanannya cukup. Nah, itulah peran-peran juga daripada ya dinas kesehatan untuk menyuplainya, dan itu bagian juga daripada kita untuk upaya agar di usia 5 tahun nantinya sudah terlihat ya, bahwa terlihat anak itu sudah bisa ya minimal
tidak dikatakan stunting lah untuk itu. Sudah terlepas dari resiko stunting tadi ya Pak ya. Bagaimana dengan inisiasi menyusu dini dan ASI eksklusif? Menurut Pak Sekretaris ini penting nggak? Bagian dari pencegahan stunting nggak ini? Wah, itu sangat penting. Karena itu memang bagian utama ya, karena pondasi ya, pondasi, karena ASI eksklusif itu adalah bagian yang memang terlepas dari stunting ya, karena memang asupan pertama yang harus diterima si bayi pada saat kelahiran adalah ASI eksklusif. Nah ini bukan, dan ini bagian dari pondasi yang kuat untuk kita untuk awal biar stunting ini tidak ada di Kota Binjai. Itu aja Bu. Tapi faktanya kedengarannya gampang ya Pak ya. Nyebut ASI eksklusif ini kayaknya gampang gitu ya. Tapi kita lihat di lapangan ibu-ibu tuh jatuh bangun nyusui anaknya nih Pak. Jadi ini masih PR juga nih Pak salah satunya ya ASI eksklusif di Kota Binjai ya Pak. Karena Pak Sekretaris ya. Sepertinya gitu. Karena konsep daripada ASI eksklusif adalah apa yang diminum, yang diasup pada anak tadi sampai umur 6 bulan. Hanya ASI saja, tidak boleh ada yang lain. Air putih juga nggak boleh ya Pak. Tadi sepanjang perjalanan anak itu mungkin ada yang sakit, ada yang lain. Nah, akhirnya di luar dari ASI ada yang asupan yang dimasukkan kepada orang tuanya, kepada anaknya. Itulah yang mungkin akhirnya ASI tadi tidak eksklusif lagi. Sudah menjadi eksklusif. Jadi mungkin eksekutif atau apa? Atau ini apa? Bisnis. Bisnis. ASI bisnis. Jadi ya itulah perjalanan sudah capek, mungkin apa ya, mungkin memberikan informasi, tapi seiring dengan waktu, seiring dengan jalan, ya ASI eksklusif tadi mungkin hanya beberapa persen saja lah untuk anak bisa mencapainya, itu aja. Jadi jangan sampai jadi ASI bisnis ya Pak Sekretaris ya, itu mahal kalau ASI bisnis ya, dia udah pakai promosi, pakai merek gitu. Ya, apalagi susu yang daripada susu ini formula susu formula ya. Jadi tetap yang terbaik itu adalah air susu ibu. Iya. Selain ASI, imunisasi bagaimana Pak? Perlu nggak? Ya, imunisasi itu kan bagian daripada pencegahan ya. Daya tahan tubuh ya Pak ya, supaya nggak gampang sakit. Dari mulai polio, disentri dan macam-macam itu adalah itu semua untuk meningkatkan antibodi pada si anak kita. Ya, karena penyakit yang sering terjadi atau anak jika sering terjadi penyakit ini juga akan menghambat pertumbuhan ya. Gangguan tumbuh kembang anak itu akan terganggu pada anak-anak yang sering sakit. Ya, makanya sebelum sakit kita cegah dengan pemberian imunisasi ya. Untuk itu kan kita setiap kali di rumah sakit itu lahir itu kan harus diberikan imunisasi. Ada dokter anaknya yang memberikan suatu edukasi, menyuntikkan vaksin itu. Ya, itu penting sekali sehingga anak itu bisa tidak terkena penyakit yang tidak kita inginkan ya. Penyakit-penyakit akibat tidak diimunisasi itu banyak ya. Ada polio, disentri, kemudian meningitis juga itu kan banyak itu ya. Hepatitis. Karena kalau bayi-bayi, karena kalau kita pikir-pikir itu kalau memang penyakit meningitis itu kalau udah kena anak bayi, itu saya sering melihat itu. Ya kita otomatis sel otaknya akan banyak yang rusak. Nah, ini akan mempengaruhi kecerdasan sehingga kita lihat anak-anak yang kena meningitis dari awal itu kita pantau dari segi kualitas studinya itu banyak yang putus sekolah. Karena apa? Karena dia nggak sanggup berpikir, nggak bisa bersaing dengan teman-teman lain, akibat dia malu, putus sekolah. Ya bukan putus sekolah bukan karena ekonomi keluarga, tapi karena memang dari ketidakmampuan dia dalam berpikir, ketidakmampuan dia dalam bersaing dengan anak-anaknya selevel dia, sehingga terjadi dia putus sekolah. Nah ini yang sering terjadi kita lihat. Makanya pentingnya imunisasi itu adalah untuk mencegah anak itu sakit, ya itu saja. Terus menurut Pak Sekretaris, stimulasi apa yang paling gampang yang bisa dilakukan orang tua kepada anaknya setelah lahir, maksud saya? Stimulasi yang paling gampang sampai usia 2 tahun. Yang pertama seperti saya sampaikan tadi Bu, ASI eksklusif atau ASI yang sampai umur 2 tahun itu adalah stimulasi yang paling fondasi yang paling kuat ya. Kemudian juga bagian daripada lengkapnya imunisasi dasar. Imunisasi dasar itu dari 0 sampai 9 bulan. Itu sangat penting juga, dan booster-boosternya. Kemudian juga asupan-asupan makanan yang mungkin sangat sederhana, gizi seimbang ya, 4 sehat 5 sempurna. Tidak perlu mahal ya Pak? Tidak perlu mahal, tidak harus diskon, tidak harus apa, itu sepertinya itu yang paling mendasar sepertinya yang harus kita sikapi. Nah, kalau untuk perkembangannya Pak?
stimulasi yang paling gampang dilakukan orang tua untuk perkembangan? Ya, sebenarnya sih pada saat kelahiran itu ini ya, sebenarnya kita juga mungkin butuh kesepahaman juga ya pada bidan penolong ya kan rumah sakit, yaitu pijat Pijat anak ya, pijat bayi itu sangat penting ya, sangat penting. Nah, ini mungkin secara secara program sebenarnya di Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Kesehatan Rujukan sebenarnya sudah menghayu-hayukan sebenarnya si pijat. Nah, mungkin di Kota Binjai kedepannya perlulah pada semua layanan kesehatan, baik rumah sakit, punya keterampilan, bidan, ataupun ya dokter sekaligus ya yang untuk bisa memahami ataupun perlu stimulus langsung, dan juga ilmu itu juga bisa sebenarnya diberikan kepada ibunya. Jadi sebenarnya ibunya sebagai masyarakat perlulah untuk itu. Nah, itulah sebenarnya yang dasar-dasar, yang paling dasar ya mungkin harus disikapi orang tua untuk menyikapi 2 tahun anaknya di pertumbuhan untuk menghindari stunting. Itu aja. Tapi saya pernah baca juga nih, Pak Sekretaris, stimulasi itu juga termasuk mengajak bermain, mendongeng, bawa jalan-jalan, ngajak bernyanyi. Itu bagaimana menurut Pak Sekretaris? Bisa nggak itu menstimulasi perkembangan otak anak menjadi lebih cerdas? Ya jelas, karena anak yang perlu ya sosialisasi, perlu teman dan sebagainya itu sangat perlu ya. Dan saat ini kan sudah mulai ya bergeser pada saat umur-umur 3 tahun ataupun 2 tahun anaknya sudah diperkenalkan dengan permainan, ataupun umur-umur 3 tahun pendidikan anak usia dini melalui playgroup itu sebenarnya sudah ada. Itu sebenarnya untuk merangsang perkembangan otak, kemudian berkomunikasi dan lain sebagainya. Nah, faktanya juga ada sih umur-umur 5 tahun itu sebenarnya gara-gara mungkin ya sibuknya orang tua, sibuknya mungkin yang lainnya, sehingga anak tadi tidak diperhatikan, sehingga sosialisasi anak tadi tidak jalan gitu, sehingga ada namanya speech delay ya, anak-anak itu susah untuk berbicara. Itu juga bagian daripada yang harus kita sikapi bersama, tidak hanya stunting. Dan tumbuh kembang anak ini banyak sih sebenarnya yang harus kita perhatikan, banyak aspek. Di Kota Binjai saat ini mungkin alhamdulillah ya perkembangan gizi buruk itu masih kita bisa redam. Cuman stunting yang selama ini di Kota Binjai mungkin kedepannya mungkin juga arahan dari Bapak Kepala Dinas bahwasanya kita harus mempersiapkan ya namanya infrastruktur untuk bisa mendeteksi secara dini lah anak-anak itu stunting. Mungkin nanti ada tahun 2022 akan menyiapkan alat yang akan dibekali kepada para petugas kesehatan untuk bisa men-screening awal sih, supaya Kota Binjai ini tahu sih berapa angka stunting yang sebenar-benarnya saat ini ya. Mungkin karena indikator-indikator saat ini mungkin kan belum begitu maksimal karena keterbatasan alat. Nah, alat itu namanya antropometri namanya ya. Ya, jadi bisa untuk mengukur indikator-indikator daripada stunting. Nah, ini mungkin kalau sudah mungkin dibantu dengan alat itu mungkin bisa saja ya lebih cepat, dan angka stunting ini sebenarnya bisa angka yang valid gitu, angka yang valid, yang benar datanya, yang mungkin bisa diambil di bulan 2 dan di bulan 8 setiap tahunnya. Mungkin itu, Bu. Begitu ya. Nah, tadi kan Pak Sekretaris ada menyinggung sedikit soal mitos nih. Tadi ada beberapa yang sudah Bapak sampaikan. Ini saya tertarik sekali, ini ada beberapa mitos dalam catatan saya. Ini katanya stunting itu penyakitnya orang miskin, Pak Kadis. Sebenarnya apa cuma orang miskin aja, Pak? Sebenarnya kembali lagi kita ke bawah ya. Kalau kita lihat dari hulunya, apa sih penyebab stunting? Mungkin tadi kita sudah bahas ya, sudah gamblang kita bahas. Gangguan gizi ya, bertahun-tahun. Gangguan gizi dari mulai saat dia hamil sampai dia lahir sampai 2 tahun, begitu kan? Nah ini, jadi disitulah problemnya. Kalau dia memang katakan miskin, dia kan bisa dengan cara lain, dengan asupan makanan seperti kita bahas tadi, dengan makanan susu tempe, ya kan, nggak harus beli susu, dan kemudian makanan bergizi lainnya. Dan rumah tangga yang ada tuh halamannya ya tanam aja sayuran, buah-buahan. Nah, kemudian ini kan bisa membuat yang namanya ada asam folat, yang namanya ada kalsium ya, yang namanya ada karbohidrat dan multivitamin lainnya. Tanam aja di halaman tuh buah-buahan, kan gitu kan. Apalagi di daerah-daerah yang mereka tuh di daerah pinggiran tuh kan mereka ada tanah yang
yang perlu ditanam, kan begitu. Iya. Nah, bukan kemiskinan itu menjadi kendala untuk kita tidak stunting gitu loh. Artinya anak orang kaya juga bisa stunting, Pak? Nah, kalau orang kaya ini melalaikan terhadap pola makan juga bisa. Bisa. Cuman angkanya kan berbeda dia. Ya, berbeda. Dia Mungkin memang resikonya lebih cenderung, lebih tinggi, lebih cenderung stunting dibanding pada orang miskin dibanding dengan orang yang kecukupan. Tapi anak orang kaya juga kalau orang bisa. tuanya tidak mampu menerapkan pola makan yang baik, ya Pak ya. Kita butuh ya, kita di puskesmas bantu kita tetap ya, pada ibu hamil kita kasih zat besi. Penting zat besi ini kan adalah menambah hemoglobin. Kita hemoglobin itu kan dia membawa oksigen ke dalam otak. Iya. Ya kalau orang anemi ya tentu oksigennya ke otak itu berkurang. Dengan berkurangnya otak ke setiap jaringan tentu akan menambah atau mengurangi metabolisme tubuh. Dimana kita ketahui ya metabolisme itu kan di tubuh itu perlu oksigen. Iya. Oksigenasi perlu sehingga terjadinya metabolisme yang wajar, yang normal. Jadi sehingga tumbuhlah suatu sel. Sel itu membutuhkan oksigen. Oksigen itu membutuhkan hemoglobin. Hemoglobin itu membutuhkan zat besi. Nah, inilah rantaian terhadap itu semua ya. Kalau orang sudah anemis, tentu akan terjadi gangguan metabolisme, tentu akan menjadi gangguan pertumbuhan jaringan. Pertumbuhan jaringan akan menghambat pertumbuhan semua sel, termasuk sel otak ya, termasuk sel organ-organ lain, termasuk di pankreasnya ya kan. Makanya kalau kita lihat itu kan banyak gangguan-gangguan yang terhadap stunting ini. Mengikut pada stunting itu ya Pak ya. Oke, nah Pak Sekretaris, tadi kan stunting ini bukan cuma penyakit orang miskin ya. Kita sudah luruskan bahwa stunting ini bisa terjadi pada siapa saja, bukan cuma miskin, tapi juga pada anak orang kaya juga bisa, tidak menutup kemungkinan. Karena selain kekurangan gizi kronis, kalau pola makannya juga tidak baik, anak juga sering sakit ya, lingkungan tidak sehat, sering sakit, cacingan misalnya ya Pak ya. Sering diare, ya stunting juga pada akhirnya kan ya. Nah, terus ada juga nih mitos yang bilang stunting itu terjadi karena anaknya malas makan, makannya sedikit. Nah, ini bagaimana nih Pak? Jadi karena makannya sedikit, terus supaya dia jadi makan banyak, sebelum waktunya makan dikasih makan. Jadi anaknya akhirnya maunya makan aja. Nah, ini bener nggak sih nih Pak? Baik, sebenarnya ada sih sebenarnya definisi ya. Definisi itu makan untuk hidup dan hidup untuk makan. Nah, sekarang mayoritas anak-anak di Indonesia itu yang di posisi mana gitu. Terkadang ada yang menempatkan makan untuk hidup. Iya. Jadi artinya memang dia makan tuh hanya untuk hidup. Iya. Kadang-kadang ada energi bisa bekerja, hidup bisa untuk belajar. makan. Nah, seperti inilah yang harus kita dasari dulu untuk asupan-asupan gizi pada anak. Nah, terkadang saat ini banyak ya orang tua memberikan makanan-makanan yang instan. Ya, yang penting anak kenyang, tidak rewel, ya sehingga anak tadi sudahlah energinya bisa terpenuhi dengan makan, walaupun makanan tersebut secara gizi seimbangnya tidak. Nah, ini yang juga jadi perhatian kita bersama. Nah, inilah yang mungkin ya orang-orang tua zaman sekarang ya, mungkin dengan kesibukannya, aktivitasnya ya, sehingga lupa terkait dengan 4 sehat 5 sempurna yang mungkin pada saat ya masih kita kecil dulu digadang-gadangkan ya, penyempurnanya adalah susu. Nah, sekarang dibalik, hanya susu yang mungkin diutamakan, mungkin makannya ya tidak begitu seimbang, baik dari protein dan segala. Nah, secara global, secara nasional kita sebenarnya sih apakah terkait dengan ras ataukah terkait dengan suku Indonesia ini, kenapa mayoritas bukan dikatakan pendek ya, memang rata-rata memang tidak begitu tinggi. Nah, mungkin bisa disikapi juga mungkin dari pola makanan utama kita sehari-hari ya, lebih banyak kepada karbohidrat dan sebagainya ya. Mungkin proteinnya kurang. Protein kurang. Nah, kita berkaca juga kepada Eropa ataupun Arab ya, mungkin lebih mengarah ke protein. Nah, itu mungkin juga jadi mungkin dari bisa kita sikapi bersama bahwasanya tidak hanya daripada kejadian yang sudah di hilir ya, dari hulu itu harus kita perbaiki lah sekarang untuk isu yang saat ini stunting yang kita hadapi. Nah, satu juga saya tambahkan bahwasanya sedikit saya tambahkan tadi masalah kemiskinan, benar juga termasuk, tapi tidak juga, karena ada negara-negara Afrika ya, Afrika itu juga sebenarnya miskin, tapi benar. Kategori pada saat tim mungkin ya olahragawan Indonesia itu berjumpa dengan Afrika, wah kita kalah tingginya. Nah, itu mungkin dari mana sih sebenarnya? Mungkin asupan
mungkin asupan makanan utama yang berbeda, faktor ras faktor juga utama, ada faktor ras pengaruh. juga dan sebagainya. Dan kemudian kita sepakati bahwasanya problem yang sebenarnya juga adalah kesehatan lingkungan ya, sanitasi. Nah itu sangat penting ya, sehingga Bukan cuma gizi iya, aja bukan gitu. gizi aja, sanitasi lingkungan ini sangat berperan di pada hulu untuk mencegah daripada stunting. Mungkin itu aja. Oke. Jadi fokusnya bukan kepada jumlah yang dimakan harus banyak ya, tetapi lebih kepada komposisi gizinya ya Pak Sekretaris ya. Jadi Ya. isi piringku itu harus Benar-benar Pas harus benar gitu pas, ya. bukan hanya kenyang, enak, mahal. Tidak Iya. itu dia. Terkadang seperti itu, gengsi makan Iya. di tempat ini, padahal sebenarnya asupan yang diterimanya itu tidak maksimal yang untuk penting kemudian. makannya cukup, komposisi gizinya seimbang ya, itu sudah lebih baik daripada makan banyak tetapi Ya. karbohidrat semua. Iya, itu dia. Makan nasi 2 piring pakai kerupuk, karbohidrat semua ya. Kenyang memang, cuma Kenyang memang, tidak. ya. Mungkin akhirnya penambahan daripada struktur tubuhnya bukan ke atas Bu ya. Ke samping. ya, atau ke Bapak depan. jangan nyindir saya Pak. Siap, gitu. Baik, jadi stunting itu berarti kita bicara pencegahan semua nih ya Pak Kadis, Pak Sekretaris ya. Nah intinya stunting ini kalau terjadi bisa diobatin nggak sih Pak? Karena ada mitos nih yang bilang ya stunting itu kan bisa sama seperti penyakit-penyakit yang lain. Kalau misalnya kejadian ya udah diobatin aja, diatasin aja gitu. Itu gimana Pak Kadis? Anak-anak itu kan pertumbuhannya kan itu sangat dinamis, ya. Pertumbuhan anak itu kan berdasarkan metabolisme dia, berdasarkan daya serap khususnya terhadap makan yang dimakan. Nah kalau makanannya bagus, ya tentu absorpsi makanan itu akan dihasilkan juga bagus untuk perkembangan tubuh. Ya, tubuh kita ini kan terdiri pada sel-sel. Sel-sel itu kan butuh metabolisme dan butuh multivitamin yang mendukungnya. Iya. Ya. Kita kan sel kita kan terus bertambah, apalagi anak-anak. Masa pertumbuhan itu kan maksimal di usia 20 tahun. Nah, kalau 20 tahun itu dia itu tidak tumbuh, maka seperti itulah terus dia. Nah, apalagi setelah anak-anak ya, anak 2 tahun kita lihat dia ada gejala stunting, ini masih bisa kita kejar. Kita kejar dengan pemberian makanan tambahan, dengan pola makan yang kita rubah, kemudian pola hidup yang juga kita rubah ya, dia cukup makan, cukup olahraga, cukup istirahat, dan tahu dia akan kebutuhan pola makan dia sesuai dengan berat badan dia. Nah ini akan lebih baik dan akan mendongkrak dan akan bisa mengobati stunting terhadap dirinya. Nah yang penting itu anak itu harus tahu kondisi dia sekarang di mana. Nah apa yang harus dilakukannya. Nah jangan orang lain yang tahu, yang sedangkan dia tidak tahu. Jadi tidak bisa memperbaiki gitu ya Pak ya. Ini memperbaiki harus dari diri dia sendiri. Nah tentu kalau dia masih anak-anak, tentu ini orang tuanya. Iya. Orang tuanya yang kita apa. Nah kemudian nanti kalau sudah dia tahu, nah kita harus ya kalau udah anak sekolah itu kan sudah bisa dia. Kalau sekolah udah bisa, apalagi kalau sudah umur di atas SMP ya, bisa juga itu masih bisa diperbaiki sebenarnya dengan memperbaiki kemampuan dia sampai di mana sih dia mampu berpikir terhadap stunting ini. Nah tentu dia akan di sekolahnya itu kita diberi pelajaran mengenai stunting, dan dia sampai mengerti dan dia mengukur diri sendiri dia bagaimana, apakah dia stunting apa enggak. Di sekolah juga diajarkan macam mana cara untuk mencegah stunting dan mengatasi stunting. Nah inilah yang nantinya di sekolah itu kita harapkan di semua sekolah dari mulai SD, SMP, SMA itu tahu akan stunting, sehingga nanti dia tahu diri dia kondisi apa dan bagaimana dia setelah dia jadi seorang ibu dia akan bisa mencegah stunting itu. Itu saya rasa mengenai stunting itu harus benar-benar betul-betul di edukasi sampai mengerti, jangan hanya sekedar lewat sudah. Ya, bila perlu dia kan ujian mengenai stunting. Betul. Jadi harus lulus nilai stunting baru bisa lulus dia, kan gitu. Stunting itu adalah A, B, C, D gitu ya. Iya. Jadi kalau saya simpulkan dari penjelasan Pak Kadis tadi, sepertinya memang stunting ini kalau sudah terjadi, apalagi anak sudah berusia di atas 2 tahun, sulit mengobatinya ya Pak ya. Artinya kerusakan-kerusakan yang sudah terjadi di otak, kemudian metabolisme tubuhnya, dan resiko-resiko dia nanti akan mengalami penyakit-penyakit degeneratif
di usia selanjutnya itu kayaknya memang sulit diperbaiki ya Pak. Jadi lebih baik untuk mencegah sebelum berusia 2 tahun. Ya, masalahnya kan sekarang sudah terjadi. Ya, tentu ya kan ada dikatakan ya, ya Allah juga membilang bahwa tak akan berubah suatu kaum itu kalau dia tidak merubahnya. Benar. Nah, kemudian kan ada juga pepatah ya, dibilang usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil. Yes. Jadi harus berusaha. Setuju. Ya, harus ada kita tetap harus pedoman optimis. hidup. Ya, walaupun kita kondisi sekarang stunting, kenapa tidak? Iya. Ya kan sudah jelas, ya dibilang sudah jelas di firman itu. Ya, ini perlu kita sikapi bersama. Ya, jangan pernah putus asa dan jangan pernah katakan tidak. Apalagi tidak bisa. Iya. Tetap harus optimis ya Pak ya. Ya. Jadi tantangan terbesar apa sih Pak Sekretaris yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kota Binjai dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting di Kota Binjai? Tadi kan kita sudah banyak mendengar dari Pak Kadis ya, ada beberapa program yang telah dilakukan, persiapan calon pengantin ya Pak ya, kemudian promosi kesehatan yang terus menerus kepada masyarakat di berbagai kesempatan tentang stunting, bagaimana pencegahan di 1000 hari pertama kehidupan. Tapi tantangan yang terbesar yang dihadapi Dinas Kesehatan Kota Binjai ketika mengatasi ini di lapangan apa Pak? Nah, baik, jadi harus kita garis bawahi Bu ya. Usaha tadi Bu, usaha yang maksimal adalah akan mendapatkan hasil. Nah, sebenarnya tantangan saat ini sebenarnya stunting kan di 2018 kemarin sudah mulai digalakkan Bu ya, sudah mulai dijadikan isu selain daripada isu imunisasi dan isu TB paru yang merupakan penyakit legend. Nah, tantangannya sebenarnya dari awal 2018 ke 2019 adalah masih menganggap ya bahwasanya stunting itu adalah gayuan daripada Dinas Kesehatan. Itu harus digarisbawahi. Nah, ini yang menjadi tantangan dan seiring dengan waktu, seiring dengan tahun ya, kami Dinas Kesehatan dan juga melalui instruksi mungkin Presiden langsung bahwasanya ini adalah masalah bersama. Masalah daerah dan ada beberapa stakeholder yang harus ikut di dalamnya, terlibatnya. Mungkin kalau secara stimulasinya ya, kalau Dinas Kesehatan itu adalah upaya secara langsungnya. Itu tadi yang diawali dengan mungkin di remaja ya, kemudian pada saat kehamilan, pemberian vitamin, kemudian pada anaknya sudah lahir akan diintervensi dengan pemberian makanan tambahan dan sebagainya. Nah, upaya tidak langsung itu juga harus ada dilakukan beberapa stakeholder yang ada di Kota Binjai, yaitu mungkin upaya tadi ya, sanitasi yang buruk di suatu tempat, kemudian anak-anak yang mungkin ya orang tuanya bukan orang tuanya ya, mungkin pada keluarga itu sendiri yang kurang mampu mungkin daripada mungkin stakeholder yang harus menangani pangan, sosial dan lain sebagainya harus berperan seperti itu. Tapi masalah tantangan yang paling terakhir ini adalah gara-gara pandemi COVID-19. Ya, pandemi COVID-19 ini sebenarnya akhirnya berbagai SPM yang ada di Dinas Kesehatan ini ya sedikitlah capaiannya begitu Bu, termasuk kepada tumbuh kembang anak ataupun kesehatan ibu dan anak. Dan ini juga sebenarnya sudah mulai kami rubah kembali polanya karena mungkin alhamdulillah ya secara bertahap Kota Binjai ini untuk penanganan COVID-nya sudah membaik sehingga kita bisa lebih intens lagi ya menapaki pada saat ini ya SPM yang ada di Kota Binjai terkait dengan kesehatan terkhusus stunting ini Bu. Jadi masalah-masalah sebenarnya tantangannya yang paling terakhir adalah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 memang berdampak ke semua aspek ya Pak Kadis ya, COVID ini ya. Jadi sedikit banyaknya tentu membatasi pergerakan kita ya untuk mengatasi stunting. Ya jelas Bu, karena akhirnya ya posyandu tidak aktif. Betul. Ya kan Bu, kemudian kunjungan-kunjungan ya kita pun dilarang untuk kunjungan ke rumah ya kan, begitu juga dengan orang tuanya pun enggan, takut ya datang ke posyandu, ini sikit-sikit nanti anak demam dibilang COVID dan lain sebagainya. Ini juga jadi tantangan. Nah, inilah yang pelan-pelan ya masyarakat sebenarnya sih sudah mulai aware sih masalah COVID-19 ini ya sudah oke. Sehingga ya kedepannya ya untuk khusus ya stunting ini sudah mulailah kita akan intens kembali agar yang sudah ada ini kita stop ya kan Bu. Mudah-mudahan generasi-generasi yang mungkin akan muncul ke depannya tidak lagi stunting. Nah, memang terasa Bu ya di 10 tahun terakhir ini memang ya kita lihat sih sebenarnya sih kita melihat anak-anak ini kamu sudah kelas berapa?
kelas 2 SMP. Seperti itu. Nah, padahal kita menganggap ini baru kelas 3 SD. Nah, inilah mungkin ya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi di zaman kita udah kelas berapa kamu? Kelas 3. Oh, besar kali badanmu sekarang. Seperti itu. Nah, mungkin yang itulah yang mungkin yang saat ini dirindukan kembali ya, dirindukan kembali, minimal tidaklah hal-hal seperti 10 tahun terakhir ya, melihat ya anak-anak tadi ya dibilang kenapa kecil, bertambah kecil gitu seperti itu. Dan sebenarnya mereka marah dibilang stunting, Bu. Kenapa? Karena pada saat itu ya kita lihat mungkin pada saat SMP ataupun SD yang unggulan, ya memang rata-rata pendek, tapi secara otak ya mungkin ya bisa berprestasi. Berarti ya. bukan stunting ya stunting. kan? Jadi indikator-indikator ini yang harus kita sepakati nantinya, yang mana sebenarnya harus dikatakan stunting dan tidak, karena indikator saat ini hanya 2 indikator saja untuk stunting, Bu. Pendek dan sangat pendek itu aja, Bu, sepertinya. Gitu. Terakhir nih Pak Dokter, pesan dan harapan dari Pak Kadis, Pak Sekretaris untuk masyarakat Kota Binjai supaya bisa bantu kita nih untuk mempercepat penurunan stunting di Kota Binjai. Mungkin dari Pak Kadis dulu deh. Saya berharap bahwa kita semua, masyarakat Indonesia, masyarakat Kota Binjai pada khususnya, ya, marilah kita mencegah stunting dari hulu, ya, dari mulai saat kita merencanakan kehamilan, ya, kemudian hamil dan setelah melahirkan. Nah, inilah kita harus menjaganya dengan benar, ya. Kenapa saya katakan? Karena banyak sih orang kehamilan yang tidak sengaja, ya, kehamilan nggak sengaja, tahu ini udah saya belum siap. Nah, inilah yang terjadi. Nggak sengaja, tapi bikinnya sengaja pasti ya. Bikinnya memang menggebu-gebu, tapi setelah dia lahir, nah kemudian ini jadi masalah. Lahirannya mau beli susu, ya kan? Nanti katakannya kebutuhan sehari-hari aja kami nggak ada. Nah, ini kan perlu direncanakan. Padahal ada ASI, ya kan Pak Kadis, nggak perlu beli. Ya, karena memang perencanaan perkawinan, perencanaan kehamilan, perawatan kehamilan dan perawatan bayi sampai balita ini, terutama 2 tahun ini yang sangat-sangat harus menyedot perhatian kita semua, ya. Ayo marilah ini pada orang tua ya yang merencanakan kehamilan, ya rawatlah kehamilan itu dengan baik, dengan mencukupi asupan gizi yang baik. Tanyakan ke dokternya, tanyakan ke bidannya bagaimana sih merawat merawat hamil ini dan bagaimana penjaga stunting ini sampai dimengerti terhadap pasangan tersebut, sehingga nanti pasangan ini tidak kecewa dengan anak yang dilahirkan. Ini anak kan aset yang tak ternilai nih, Bu. Benar. Anak itu aset kan bangsa malahan, bukan cuma aset keluarga. Ini kan Pak, anak ini kan kebanggaan bagi keluarga, cermin daripada keluarga, ya. Anak sehat, tumbuh kembang bagus. Nah, tentu kan orang tua kan bangga nih. Iya. Ya, bagaimana kita membanggakan anak kita kalau anak kita stunting? Nah, ini kan kembali ke kita lagi kan, Bu, kan? Kita kan perlu alih generasi nih. Nah, benar, Pak. Dengan generasi yang baik, itu harus dimulai sejak dalam kandungan. Nah, begitu lahir kita kasih perhatian makanan yang bagus, bergizi, nah kemudian tumbuh kembang, sekolahnya bagus, prestasi bagus, ya kan? Apalagi sekolahnya terus juara, terus kan bukan? Nah, kemudian dia ikut Platnas pun juara, kan gitu kan? Nah, ini kan bangga banget. Ada yang jadi insinyur, ada yang jadi sarjana apapun jadi kepala dinas kesehatan Kota Binjai gitu ya Pak. Jadi ini kan merupakan kebanggaan keluarga, kebanggaan keluarga, kebanggaan masyarakat, kebanggaan kabupaten kota, kebanggaan negara kan. Ini kan inilah yang perlu kita tuju, yang tujuan kita hidup ini, ya. Kalau tujuan kita hidup apa adanya, nah tentu kita akan menerima apa adanya, ya. Usaha kita itu setimpal dengan yang kita dapat. Nah, kalau usaha kita gigih, yang kita dapatkan pasti insya Allah diberikan canggih. Allah yang terbaik. Gigih, canggih kan gitu kan, Bu? Gigih dapatnya canggih. Gitu. Mudah-mudahan, Bu. Amin, Bu. Sugih. Gitu ya kan. Nah, kalau dari Pak Sekretaris ada tambahan nggak, Pak, pesan dan harapannya buat sedikit sahabat saja, Karin Kahandira nih? Ya, sedikit aja ya. Jadi stunting ini sebenarnya tadi sudah ya diberikan pemahaman bahwasanya di hulu penting. Nah, di hilir pun harusnya kita sikapi bersama. Nah, di fenomena
zaman yang begini canggih ya, begini ketidakpedulian sebenarnya sudah nampak ya, satu dengan lainnya. Nah, para orang tua harus menjagalah anaknya, terutama usia 0 sampai 2 tahun. Apa itu? Cukup terkait dengan gizinya, kemudian perhatiannya, dan tidak kalah pentingnya adalah lengkapi imunisasinya. Itu adalah fondasi dasar untuk bisa anak tadi terlepas dari yang namanya gizi buruk lah, kita bilangkan gizi buruk yang mungkin muatannya bisa ke stunting. Nah, ini aja sebenarnya sih saran dari saya. Kemudian saran secara kedinasan ya, mungkin kami butuh dukungan dari stakeholder yang lainnya. Tidak hanya kami intervensi langsung nih, jadi tidak kita lepaslah fenomena pemikiran masyarakat bahwasanya wah stunting ini udah ini dinas kesehatan yang salah seperti itu. Nah, tidak. Secara kedinasan kami bermohon, ayolah gandengan tangan kita ya, stakeholder yang berperan, ayo dari hulu ke hilir kita selesaikan masalah stunting agar Kota Binjai ya minimal berkurang lah ataupun hilang sama sekali stunting di Kota Binjai. Demikian. Karena kan memang intervensinya ada dua macam ya Pak ya, sensitif dan spesifik. Nah, itulah langsung dan tidak langsung. Memang tidak bisa hanya menjadi PR dari Kementerian Kesehatan, khususnya Dinas Kesehatan Kota Binjai. Saya yakin nih di tangan Dr. Sugianto SPG MKM, insya Allah Dinas Kesehatan Kota Binjai bisa menurunkan angka kejadian stunting dengan baik. Amin. Tentunya membutuhkan dukungan dan kepedulian juga dari stakeholder yang lain dan masyarakat yang juga harusnya peduli dan ikut memikirkan tentang stunting ini. Jadi sahabat Karinka Handira, mari kita dukung upaya pemerintah untuk menurunkan angka kejadian stunting di Indonesia, khususnya di Kota Binjai. Cegah stunting sejak pranikah dan 1000 hari pertama kehidupan, karena stunting tidak dapat diobati. Ingat, anak pendek belum tentu stunting, tapi anak stunting pasti pendek. Jangan lupa untuk terus mengikuti setiap episode podcast Ngobrol Tentang Kita bersama saya, Melanie Fabiola Harahap, host podcast pada hari ini. Saya pamit undur diri. Salam perempuan sehat, keluarga hebat, Indonesia luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.